Adakah namanya talqin? Nah, Nabi katakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu mautakum, talqinkan olehmu orang yang akan mati. Nah, yang akan mati atau yang telah mati. Ini ada makna zohirnya, ada makna batinnya. Makna zohir ini yang dipraktekkan oleh umat muslim dalam rangka mengamalkan hadis ini. Ya, bisa dia dengan membaca Yasin, bisa dengan menyebut la ilaha illallah, mentalkinkannya secara zohir, menghidupkan sunnah namanya. Namun secara makna hakiki, wajib bagi bapak ibu mentalkinkan akan diri sendiri 24 jam. Ini yang kita ajari tadi. Talkinkan tubuh itu dengan la ilaha illallah. Talkinkan hati itu dengan Allah, Allah. Talkinkan napas ruh itu dengan hu Allah. Talkinkan sir itu dengan la maujud illallah. Itu mentalkinkan diri. Jadi hidup kita ini jangan menjadi beban bagi orang lain. Jadi sebelum orang lain mentalkinkan kita dalam rangka menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sebagai wujud rahmatan lil alamin, maka kita wajib mentalkinkan akan diri sendiri sebelum mati. Tadi kita sebelum mengaji kita mentalkinkan diri itu la ilaha illallah, Allahu Allahu. Jadi 24 jam. Mentalkinkan diri itu 24 jam. Nah, bisa nggak Bapak Ibu mentalkinkan diri itu 24 jam? Nah, bagaimana cara mentalkinkan diri 24 jam? Yang mananya yang dipakai? Yang dipakai itu la ilaha illallah, Allah Allah, hu Allah atau hu Bapak Ibu? Hu yang dipakai. Hu itu maksudnya sadari bahwa diri inilah nyatanya diri Allah itu. Nah, hu makna syariatnya dia. Dia siapa? Dianya Allah. Namun makna hakiki daripada hu itu aku. Aku Allah. Jadi kalau isi napas kan hu Allah tuh. Maknanya aku Allah. Nah, kalau di hu Allah aja tuh. Punya aku aja lagi itu. Nggak ada siapa-siapa lagi. Aku dia Allah. Inilah di dalam Al-Quran dijelaskan la huwa illa huwa, la anta illa anta. Ini Al-Quran nih. La ana illa ana. Nah, kita terjemahkan dulu satu. La anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Bapak siapa namanya tadi, Pak? Abdul Qadir. Tidak ada engkaunya Bapak Abdul Qadir, yang adanya engkaunya Allah. Betul. Maksudnya, kalau ustadz, kalaulah istri, kalaulah anak sahabat Bapak Abdul Qadir menyebut Pak Abdul Qadir, engkaunya Abdul Qadir, 75, 80, habis itu meninggal lagi Pak. Ketika Bapak meninggal umur 80, anggap, kalau tidak 90, ada nak engkaunya Abdul Qadir lagi tuh? Karena ada meninggal. Kalau sudah meninggal, engkaunya siapa yang ada? Engkaunya Allah. Itu maksudnya tidak ada engkaunya Abdul Qadir, yang ada engkaunya Allah. Itu mana hakiki. La huwa illa huwa. Tidak ada dianya Abdul Qadir, yang ada dianya Allah. Nah, Bapak Abdul Qadir meninggal lagi umur 90 tahun. Adakah lagi Pak Abdul Qadir dianya Abdul Qadir? Tidak ada. Yang ada dianya siapa? Yang dianya Allah. Lalu la ana ila ana, tidak ada aku kecuali aku. Tidak ada akunya Abdul Qadir, yang ada akunya Allah. Ketika Bapak meninggal umur 100 tahun, ada lagi dipanggil akunya Abdul Qadir? Tidak ada. Yang ada akunya siapa? Yang akunya Allah. Itulah maksudnya bahwa mentalkinkan diri kita itu betul-betul sadari sesadar-sadarnya bahwa engkaunya aku, akunya aku, dianya aku. Itu tidak ada. Yang adanya engkaunya Allah, akunya Allah, dianya Allah. Engkaunya Allah, dianya Allah, akunya Allah.
nyatalah pada insan. Allah tuh yang mengatakan insan itu aku. Nah, kalau Allah yang mengatakan dan menjelaskan yang insan itu aku, adakah makhluk yang bisa protes kepada Allah? Ya, insan itu aku, kata Allah. Disitulah letaknya Allah itu bersifat jais. Jais apa artinya? Hah? Apa artinya, Pak? Harus. Makna harus boleh jadi, ya, aku sebut diriku manusia, boleh jadi aku sebut diriku Adam, hewan, tumbuh-tumbuhan, alam, itu terserah aku. Karena aku cuma yang ada. Nah, itu bersifat harus. Mau aku sebut namaku gini, terserah aku. Karena aku Tuhan. Atau jais. Jadi Allah yang mengatakan bahwa dirinya itu insan. Wallahu nafsiyun wa ana nafsu wujudahu. Allah itu diriku dan diriku itu adalah wujudnya Allah. Insan itu aku itu yang insan. Tidak ada yang protes. Kalau Allah yang mengatakan dirinya insan. Tapi kalau insan mengatakan, kalau bapak ibu mengatakan diri bapak ibu Tuhan, hatimu aja julu-julu begitu. Maksudnya begini Pak Abdul Qadir. Kalau bapak mengatakan diri bapak Allah, nanti terima jatah di akhirat tuh, ya, neraka tempatnya. Jadi tidak boleh kita ngaku-ngaku Tuhan, tak boleh kita ingin jadi Tuhan, tak boleh merampok hak Tuhan. Jadi mentalkinkan diri itu wajib, ya, setiap waktu dan setiap saatnya. Jangan sampai orang yang mentalkinkan kita pada saat kita tidak sadar lagi dengan diri. Aduh. Jadi kita wajib tuh Pak, setiap saat, setiap waktunya. Kalau kita sudah bisa mentalkinkan diri setiap saat, setiap waktunya, 24 jam, itu buktinya diri Bapak Ibu sudah dikatakan diri yang berkulima. Diri yang berkulima itu diri yang telah mengenal akan rahasia dirinya, yaitu Allah dan Muhammad sempurna pada insan. Itulah makna la ilaha illallah. Mana yang la ilaha illallah itu? La ilaha illallah orangnya Muhammad Rasulullah. Itu dia tuh. Allah itu batin, rupa roh. Muhammad itu zohir, rupa tubuh. Maka Allah dan Muhammad inilah yang disebut namanya Ahmad. Tuh dia. Jadi setiap nama ada orangnya. Disebut ibu-ibu, Bapak Abdul Qadir, ibu-ibu. Yang mana orang Bapak Ibu? Yang ini, yang ganteng nih, yang ganteng lagi ini, atau yang sempurna ganteng itu? Yang mana? Berarti ibu-ibu tahu dengan orang yang punya nama. Yang payahnya nama kenal, diri yang punya nama tak kenal. Ini pernah dulu terjadi pada masa Ustadz ngaji dulu. Dijelek-jelekkannya kawan tuh Bapak Ibu, dia di pemerintahan, ya. Padahal yang dijelek-jelekkan itu ada di samping Ustadz. Dia di situ, Ustadz sini, kalau di sini, ya kan, dijelek-jelekkannya. Padahal yang dijelekkan ada sampai Ustadz. Datu apa kata Ustadz? Pak, nama yang Bapak sebut itu Bapak tahu enggak orangnya? Enggak, Ustadz ini kena dosa. Kurangnya Pak. Merangkak Bapak Ibu minta maaf. Untung ada pemangginya Pak. Kalau pemangginya Pak keciangnya. Nah, keluar sampai nanti tarik tinggal tuh. Jadi kalau kita sebut nama, mesti kenal kita orangnya. Disebut HP, ini orangnya kan Pak. Disebut namanya Kopiah, ini orangnya Pak. Disebut Blangkon, mana orangnya Pak? Tuh. Mesti jelas al-ismu wal musamma wahid. Itu yang pertama. Yang kedua lagi ya. Ini gak panjang nih. Yang kedua, apakah orang yang sudah makrifat tidak lagi sholat? Gitu ya. Lihat. Ya, Allah katakan dalam surah Ali Imran. Kita beneran ayat dulu. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Siapa yang betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Aku tuh siapa tuh? Muhammad tuh. Karena Al-Quran tuh khitabnya, pembicaraannya kepada
Muhammad. Kenapa Al-Quran itu pembicaraannya kepada Muhammad? Karena Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar bagi Muhammad. Siapa yang betul-betul cinta kepada Allah, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Karena Nabi itulah contoh uswatun hasanah dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat. Nah, contoh aku, hablum minan nasnya wa hablum minallahnya. Siapa yang telah cinta kepada aku, dia mengikuti sunnahku, wa yaghfir lakum. Nah, itu yuhibbukumullah. Allah pasti mencintaikan dirimu. Jadi mencintai Rasul sudah sama kita mencintai Allah. Siapa yang sudah mencintai Allah, maka Allah mencintai akan dirinya. Siapa yang dicintai Allah, wa yaghfir lakum, jangan risau dengan dosa-dosamu. Allah akan gugurkan dosa-dosamu itu kalau kamu sudah dicintai oleh Allah. Nah, jadi bagaimana memahaminya orang yang makrifat itu? Contoh kesempurnaan makrifat itu kepada Rasulullah. Contoh makrifat itu kepada Rasulullah. Semakin sempurna makrifat seseorang, semakin sempurna syariatnya. Kurang sempurna makrifat seseorang, kurang sempurna syariatnya. Tidak bermakrifat seseorang, tak ada syariatnya. Jadi kunci makrifat itu letaknya di syariat. Contohnya kepada Rasulullah, karena Rasulullah lah yang mencontohkan bagaimana cara mengenal Allah, bagaimana cara beriman kepada Allah, bagaimana cara beribadah kepada Allah, dan bagaimana cara beradab dengan Allah tadi itu. Yang pertama. Yang kedua, orang yang sudah makrifat kepada Allah, Bapak Ibu, tetap wajib sholat. Namun walaupun kita wajib sholat, namun jangan kita merasa diri kita yang sholat. Kalau kita merasa diri kita yang sholat, fawailul lil musallin, nerakawilah bagi orang yang sholat. Nah, jadi maksudnya orang makrifat tidak sholat itu mesti dipahami begini, Pak. Nah, ya, ada orang makrifat tidak sholat lagi, kata Bapak. Kalimat itu mesti dipahami, orang makrifat tidak lagi sholat, itu maksudnya dia tetap sholat, dia tetap beribadah. Namun yang sholat dan beribadah itu tidak ada lagi keakuan dirinya yang merasa dirinya yang sholat dan beribadah itu. Kalau tidak ada lagi keakuan dirinya yang merasa beribadah dan sholat, lalu siapa yang sholat itu sebenarnya? Yang sholat itu adalah Allah tadi. Aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Itu terjemah. Sebenarnya siapa si zikri? Zikri itu adalah salah satu nama daripada Allah. Kalaulah zikri itu salah satu nama pada Allah, maka zikri itu tiada lain dirinya Allah. Maka dirinya Allah itulah yang sholat, dialah yang memuji akan dirinya sendiri. Apa kata Allah? Innani anallah, sesungguhnya aku inilah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada lagi Tuhan yang wujud, ya, melainkan hanya aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Fa'budni itu maksudnya akulah yang menyembah akan diriku sendiri. Akulah yang memuji akan diriku sendiri. Tidak ada lagi yang menyembah dan memuji akan diriku melainkan aku yang semata-mata, karena aku cuma yang ada. Maka nyatanya aku itu bernama dengan Muhammad. Muhammad itu adalah nama aku, nama yang zahir aku. Wa ani'buduni hadza siratal mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri. Itulah yang dikatakan Allah tadi. Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau yang mengaku, hai Muhammad. Ini Muhammad semuanya nih, ibu-ibu, bapak-bapak, itu Muhammad. Tubuh itu akulah sebenarnya yang sholat tadi. Jadi Allah yang memuji, yang membesarkan, yang menyatakan akan diri sendiri, tidak ada lagi maknanya. Jadi maksud tidak sholat itu bukan dirinya tidak sholat, dia tetap sholat, tapi tidak ada lagi keakuan dirinya yang merasa dirinya sholat. Sebab kalau masih ada keakuan dirinya yang merasa dirinya sholat, disitulah letaknya fawailul musallin. Contoh, Bapak kan sholat kan?
Nah, kalau bapak sholat, lalu bapak merasa diri bapak yang sholat itu, maka jatuh bapak kepada fawailul lil musallin. Kenapa? Wujudu kazanbun. Adanya diri bapak ibu yang merasa diri bapak ibu yang sholat itu dosa tuh. Nah, itu maksudnya. Namun kalau ada orang makrifat betul-betul ditinggalkan ibadah sholat, Ustadz heran. Dan mungkin Ustaz mau bertanya, siapa nabinya sebenarnya itu? Kalau nabinya masih Nabi Muhammad, sholat juga tuh. Tapi kalau dia nggak sholat, nabinya bukan Nabi Muhammad tuh. Ya, ini jangan sampai bapak ibu tidak sholat dengan memahami kaji ini. Salah nanti. Tetap bapak ibu sholat, tetap beribadah, tapi jangan diri bapak ibu yang merasa diri bapak ibu sholat dan beribadah. Jadi itu kuncinya. Kalau ada orang makrifat tidak sholat, jangan ikuti. Karena orang makrifat tidak seperti itu. Ya, orang makrifat tetap ya sholat. Rasulullah lah contoh uswatan hasanahnya. Yang ketiga apa tadi ya? Lupa Ustaz. Apa Pardi? Kalau sudah bertobat, apakah masih berlaku hadas kecil dan hadas besar pada dirinya? Ya, hadas besar dan hadas kecil. Tentu pahamnya secara syariat. Secara syariat tentu ada Pak. Hadas kecil itu pada saat kita buang air, itu hadas kecil. Membersihkannya dengan cara berwudu. Ya kan? Nah, hadas besar masih ada. Itu cara memandikannya dengan mandi. Mandi janabah, mandi besar namanya. Itu hadas secara zahir, baik besar maupun kecil. Namun yang namanya hadas besar dalam hakikat tidak ada. Sebab kalau masih ada hadas besar, maka itu adalah dosa. Yang dikatakan hadas besar itu wujudu kazanbun. Itu yang dikatakan najis batin. Adanya kelakuan dirimu itu syirik. Yang syirik itu innamal musyrikuna najasun. Siapa yang berbuat syirik, menyandingkan aku dengan sesuatu, dia tidak lagi mengesahkan zatku, sifatku, asmaku, af'al aku, maka dirinya najis. Kalau dirinya najis, maka tidak bisa dibersihkan dengan 7 samudra. 7 air laut, 7 samudra, tak bisa dibersihkan najis batin itu dengan 7 lautan Bapak Ibu. Jadi cara membersihkan najis batin itu dengan jalan bertauhid. Esahkan zatnya, sifatnya, asma dan af'alnya. Ketika kita sudah mengesahkan zat, sifat, asma dan af'alnya, ketika itu diri kita itu sudah bersih. Karena yang dikatakan diri yang bersih tadi tidak lagi terlihat akan dirinya. Itulah makna ikhlas tuh. Nah, jadi Bapak Ibu tahu namanya surat ikhlas kan? Bunyinya apa? Coba baca Allah. Nah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu surah Ikhlas. Adakah lapas ikhlas di dalamnya tadi itu? Kenapa disebut surah Ikhlas? Hah? Ini namanya surah Ikhlas, tapi lapasnya Qul huwallahu ahad, enggak ada ikhlas. Allahu samad, enggak ada ikhlas. Lam yalid wa lam yakul, enggak ada lapas ikhlas. Walaupun tidak ada lapas ikhlasnya, namun ikhlasnya itu tersembunyi di dalam maknanya. Qul huwallahu ahad, apa artinya tuh? Katakanlah bahwa Allah itu Esa. Maksudnya Allah tuh cuma yang ada. Maknanya, Muhammad. Nah, Allah tuh ngomong dengan Muhammad tuh, Muhammad, yang engkau itu aku, diri engkau tuh, diri aku, diri aku. Ya, diri engkau itu ahad tuh. Itu ikhlas tuh. Ikhlas tuh artinya murni. Murni itu tidak ada unsur yang lain, tidak ada wujud yang lain. Kalau tidak ada unsur yang lain, wujud yang lain, maka wujud Allah lah yang murni, yang ikhlas, yang semata-mata itu cuma Allah. Itu yang maksudnya ikhlas. Makanya secara makrifat, orang makrifat yang betul-betul makrifat, bukan pengakuan makrifat, bukan pengakuan dirinya mengatakan makrifat, betul-betul tidak ada lagi najis bagi dirinya, najis batin atau hadas besar. Sebab kalau masih ada pengakuan dirinya,
wujud dirinya itu masih ada hadas besarnya itu najis batin tuh Pak. Namun kata kuncinya, lihat kata kunci lagi maminya. Kalau bapak ibu udah sampai pada makam Tuhan, Allah cuma yang ada. Itu yang disebut namanya makom makrifat, makom aryan. Jangan bapak ibu merasa-rasa, mengaku-ngaku aku udah duduk pada makom Tuhan. Itu tergelincir nanti. Aku udah duduk pada makom makrifat, itu juga tergelincir nanti. Aku udah duduk pada makom aryan, itu udah tergelincir. Jadi orang makrifat tidak ada lagi pengakuan dirinya makrifat. Kalau ada masih menyenter dia ke dalam diri, maka diri itulah yang menjadi batu licin bagi dirinya, hijab bagi dirinya. Kenapa? Karena dia masih bisa memandang kepada dirinya. Nah, ketika dia menikmati pada dirinya, aku udah makrifat atau belum? Padahal dirinya nggak ada. Kok mengaku pula dirinya tuh mau makrifat, lalu disenternya ke dalam dirinya. Makanya orang duduk makrifat, tidak ada lagi pengakuan makrifat. Makrifatnya lepas, hakikatnya lepas, torikatnya lepas, syariatnya lepas. Tidak ada lagi dia yang bersyariat, tidak ada lagi dia yang bertorikat, tidak ada lagi dia berhakikat, tidak ada lagi dia bermakrifat. Kalau tidak ada lagi dirinya bersyariat, berterikat, hakikat dan makrifat, lalu siapa yang bersyariat? Yang bersyariat itu Allah, nyata pada tubuh ini ya. Maka tubuh inilah tempat memandangnya sifat kamal Allah itu. Tidak ada lagi dirinya berterikat, yang berterikat itu Allah nyata pada hatinya. Inilah sifat sikohar tuh. Tidak ada lagi diri yang berhakikat itu hanya Allah. Itu namanya sifat jamal Allah itu nyata pada dirinya ini ya. Ruh itu. Tidak ada lagi dia bermakrifat, yang makrifat itu Allah. Nyatalah sifat jalalnya Allah itu pada dirinya itu, pada nyawa itu. Jadi Allah yang bermakrifat, Allah yang berhakikat, Allah yang bertorikat, Allah yang bersyariat. Tidak ada di kita. Namun kalau udah paham kita Allahnya yang bermakrifat, bertorikat, berhakikat, dan bersyariat, kata-kata itu dihilangkan. Tidak boleh disebut man arafallah kala lisanahu. Siapa di antara bapak ibu yang bapak ibu sudah mengenal memang Allah cuma yang bermakrifat, bersyariat, berhakikat itu, hilangkanlah kalam itu yang mengatakan, diam saja. Walaupun dia bapak ibu kan tidak paham, kan dia juga itu kan. Walaupun bapak ibu diam tidak disebut mik, kan mik juga nih tuh. Walaupun kita tidak nyebut Allah bermakrifat, Allah bersyariat, diam aja lah kita. Memang dia juga itu gitu. Tidak perlu disebut-sebut. Sebab apa? Man arafallah fa wallah. Siapa yang telah kenal Allah, maka dialah yang Allah itu. Tidak ada siapa-siapa lagi. Itu Pak. Ada lagi yang ketiga tadi apa? Ada? Udah Pak Abdul Qadir? Kalau belum, sebut lagi. Tapi Pak, Hah? dari dulu saya itu bingung. Saya ada lagi satu. Iya, sampaikan Pak. Gini, ketika Allah itu menguasai di dalam diri dan di luar diri, dan ada di setiap wujud. Ketika saya bercocok tanam, tanaman saya ini diserang ular dan pokoknya yang merusak tanaman lah. Nah di situ saya bingung, apakah ini yang mau saya racun atau tidak? Kalau saya racun ini adalah wujud, kalau enggak ini tanaman saya rusak. Itu aja kalau penjelasan. Oh iya. Memandangnya, lihat ketika bapak ibu udah sampai kepada makom makrifat tadi, jangan sekali-kali dibunuh syariat, jangan sekali-kali dimatikan syariatnya. Bapak ibu kan sudah makrifat tuh, Allah hanya berbuat, Allah hanya berlaku, Allah hanya berkehendak, baik pada diri maupun di luar diri, baik wujud manusianya, baik wujud tokeknya, baik wujud hamanya, werengnya dan sebagainya. Namun syariat tak boleh kita bunuh, tak boleh dimatikan. Makanya Nabi itulah contoh dan uswatun hasanah cara bermakrifat dan cara bersyariat. Contohnya kata Rasulullah, ya, kalau ada namanya binatang yang berbisa masuk di rumah, ini syariat aja dulu. Ular kan namanya, kalajengking kan namanya, kata Ustadz kepesan namanya Pak. Ya, itu ya kalau dalam rumah, kalau dikhawatirkan anak takut, istri takut, ya,
itu perlu dibunuh dia. Ya, bahkan dalam satu hadis, kalau ada ulat di rumah atau lipan di rumah 3 hari, 2 hari, seminggu, itu iblis dan setan itu. Ini kata hadis. Ya, jadi secara syariat hal-hal yang berbisa yang memberi mudarat kepada diri, kepada anak itu boleh dibunuh. Kalau dalam rumah, kalau tidak dalam rumah jangan dibunuh. Itu secara ilmu syariatnya. Baik itu yang Bapak bilang tadi, tikus kan namanya, hama kan namanya, itu kalau merusak tanaman kita, padi kita, boleh dimusnahkan itu. Situ letaknya kita rahmatan bil alamin, dan rahmatan lil alamin bagi mereka. Baik itu manusianya, anak, istri dan sebagainya. Baik petaninya, banyak semuanya jadi rahmat tuh. Karena satu butir nasi yang kita makan tuh banyak terlibat dalam, makanya kita baca doa Allahumma barik, barik lana fima, pakai na tuh Allahumma barik lana, ya Allah berkati ya Allah apa yang aku makan, fima rozaqlana, rezeki yang kau berikan kepada kami ya Allah. Aku pakai na di situ. Nah itu, ini sedikit membahas sedikit Pak ya. Kita menanam, kita mau makan tuh, terlibat di situ Pak petaninya tuh, yang menanam hijau lah. Ada di situ kerbaunya, ada itu pedatinya, habis itu ada pekerjanya. Kemudian diantar ke pasar lagi, habis di pasar dijual lagi, ya sama orang lain. Baru kita beli sampai di rumah dimasak. Satu butir nasi yang kita makan itu sudah berapa banyak pekerja yang terlibat di dalamnya tuh. Mulai dari menanam tuh sampai diantar ke pasar, sampai orang pasar menjual, baru kita beli, baru kita beri anak, istri, suami makan itu. Satu butir nasi banyak terlibat. Makanya kita bersyukur di situ, Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu secara syariatnya, makanya disempurnakan. Namun makna secara hakikat Pak, ya, adakah hak bapak ibu, ya, adakah hak bapak ibu membunuh namanya makhluk kalau bapak ibu paham bahwa makhluk itu adalah kezohidan dan kenyataan aku? Casingnya berbeda. Apa yang ada pada diri kita Bapak Ibu dan apa yang ada pada harimau itu sama enggak isi dalamnya itu? Sama itu. Zahirnya kita insan, zahirnya dia disebut harimau. Tapi apa yang ada pada dalam diri insan dan apa yang ada pada dalam diri harimau itu sama-sama ruh tuh. Sama-sama hayat dalamnya itu. Siapa hayat? Hayat itu aku tuh kata Allah. Makanya jangan Bapak Ibu tertipu memandang bentuk dan rupa. Allah yang menciptakan sesuatu padahal dia nyata pada sesuatu. Kalau Allah yang menciptakan sesuatu dan dia nyata pada sesuatu, maka yang menciptakan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Kalau yang menciptakan itu jadi sesuatu, maka sesuatu itu aku kata Allah. Kan aku bersifat jaiz tadi. Aku mau merubah diriku menjadi harimau, mau menjadi apapun lah namanya, terserah aku. Ya, tapi disitulah aku menjadi rahmat untuk sekalian alam nih. Aku jadikan harimau, aku jadikan kambing, aku jadikan semuanya. Aku ingin jadi rahmat. Semuanya ada maknanya ke Tuhan. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, caranya secara makna hakikat. Bapak ngomong dengan hewan tuh. Apa namanya? Wahai makhluk hama, wahai namanya wereng, tak apalah namanya. Kamu kalau mau makan, makanlah. Tapi tinggalkanlah untuk aku yang menanamnya. Bisa untuk istri, bisa untuk anak dan sebagainya. Coba dilatih itu. Dari hal yang kecil-kecil dulu. Ada semut di rumah Pak Abdul Qadir namanya semut api itu. Ya kan? Kalau Bapak semprot kan cepat kali matinya itu. Kan ada rahmatan lil semut. Kita jadi rahmatan untuk semut. Ngomong, berdialog dengan semut tuh. Wahai semut, engkau hamba Allah, aku juga hamba Allah. Dirimu juga Muhammad, diriku juga Muhammad. Sedangkan diri Muhammad kenyataan Allah, berarti dirimu juga kenyataan Allah, diriku juga kenyataan Allah. Jadi rahmatlah kamu untuk diriku Aniha. Ya, maka yang terpandang itu pandanglah aku ini juga sama dengan dirimu. Aku juga memandang dirimu adalah sama dengan diri aku. Jadi kalau kita mau bunuh semut, maka yang terpandang diri kita. Ketika semut merusak
sesuatu untuk kita, merusak dia, maka yang terpandang adalah diri dia juga di situ. Maka dia tidak mau. Pada saat itu Bapak ngomong dengan hati ngomongnya Pak, bukan dengan nafsu, jangan dengan emosi ya Pak ngomongnya. Wahai semut, jadi rahmatlah kamu untuk aku, dirimu dengan diri aku ini sama sebenarnya. Kamu nyatanya Allah, aku juga nyatanya Allah. Kamu bahagian Allah, aku juga bahagian Allah. Pergilah kamu. Tapi kalau kamu tak pergi juga, nanti kalau kamu mati, jangan salahkan aku. Aku ingin jadi rahmat untuk diriku. Kalau kamu tak mau jadi rahmat untuk aku jadi rahmat untuk diriku. Maka segala sesuatu yang merusak aku akan habiskan di situ. Jadi di situ ketika membunuhnya, jangan dipandang lagi akan diri kita di situ yang berbuat, tapi nyatanya sifat jalalnya Allah tuh nyata pula pada jalal itu.